Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Reader. Hari ini aku mau reading pick a card ya. Readingnya tentang detail reading jodoh kamu ya. Inisial nama jodoh kamu dan zodiak jodoh kamu ya. Kayak gimana sih? Oke, ini fun reading ya, buat seru-seruan aja. Jangan terlalu baper banget atau diseriusin ya. Have fun aja ya. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu kalau readingan aku nih bersifat kolektif energinya ya, yang artinya tidak semua orang akan cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Lalu energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa ya. Oke, apabila kalian ingin reading ini secara akurat 100%, kalian bisa private reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku di description box ya. Oke, ini ada 3 file. File pertama ini jepitan ini ya. Oke, bling bling ya. Oke, file kedua jepitan ini warna merah marun. Oke, file yang ketiga jepitan besi, bling bling juga, tapi modelnya bahannya besi ya. Oke, aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai dari file yang pertama. File pertama, jepitan ini. Oke, detail reading jodoh kamu. Inisial namanya dan zodiaknya ya. Oke, file pertama ada dari zodiak Aquarius ya, Gemini, Libra, dan Pisces. Lalu untuk inisial namanya ada P, T, W, dan A ya. Detail reading jodoh kamu, kemungkinan zodiaknya itu antara Aquarius, Gemini, Libra, atau Pisces ya. Dan inisial nama jodoh kamu itu antara nama P, T, W, atau A. Oke? Kita lihat dari energi kartunya. Gimana detail jodoh kamu ini? Orangnya kayak gimana? Sifatnya gimana? Kita cari tahu. Oke, file pertama dari jodoh kamu ya. Wow, orangnya sih pencemas sebenarnya ya, pekerja keras. Orang itu sangat pekerja keras. Orangnya rajin, nggak males sama sekali, rajin banget malah. Dan aku lihat dia orangnya kayak yang berjuang ya, mati-matian demi keluarganya, demi kelangsungan kesejahteraan kehidupan keluarganya. Dan aku lihat dia ini orang yang sukses ya, dia orang yang sukses dan cukup mapan loh, aku lihat loh, mapan ya. Cuman dia sering berantem. Four of Swords ya, dia sering berantem dengan mungkin dengan teman-temannya atau saudaranya. Mungkin dari dia yang super sukses ini, banyak mungkin dari koleganya, teman-temannya, atau dari keluarganya sendiri, saudaranya, yang suka meminjam uang darinya. Mungkin dari sini jadi timbul konflik ya, antara jodoh kamu ini dengan orang lain. Jadi banyak konflik dia, sebenarnya aku lihat dia banyak konflik loh. Apalagi orangnya cukup gimana ya, cukup beringas aku lihat ya. Beringas itu bukan orang yang main tangan, enggak. Maksud itu dari tutur katanya, cara pengucapannya lumayan tajam mulutnya itu ya. Dan dia cukup berani, dia berani sama orang, dia nggak takut. Dia mungkin kalau ada yang jahatin dia, atau mungkin dari orang yang
nggak mau bayar utang dia tuh, dia kayak yang berani, maksudnya nggak takut loh sama orang, tapi dia memiliki sifat yang baik. Dia memiliki sifat yang baik, teman-teman ya. Jadi jodoh kamu ini punya sifat yang cukup power, cukup dikenal oleh orang-orang ya. Mungkin karena dia sukses, jadi banyak orang-orang itu yang kayak yang takut atau kayak yang gimana gitu sama dia ya. Jadi cukup dikenal orang ini ya, cukup populer. Tapi dia cukup juga banyak yang benci sama dia, mungkin dari cara ucapan dia juga yang seperti itu, atau mungkin dari orang lain juga yang memanfaatkan dia ya, karena memang meskipun dia mulutnya setajam itu, dia orangnya baik sebenarnya ya. Dia juga kalau ada orang yang baik sama dia kayak temen, memperlakukan dia dengan baik, dia juga sama akan memperlakukan temannya itu dengan baik. Cuma memang mulutnya seperti itu. Lalu aku lihat di sini ada the Hierophant dan the Devil. Dia orangnya sebenarnya dalam agama dia bukannya nggak kuat-kuat banget sih, maksudnya dia cukup oke dalam agama, dia taat. Cuman terkadang dia suka salah langkah ya, dan agak bandel. Aku lihat dia ini agak bandel, jadi mungkin dia pergaulannya cukup bebas ya. Sebenarnya dia agama cukup patut, tapi pergaulannya bebas, gimana ya bisa dibilang ya. Dia ke tempat agama, maksudnya beribadah ya ibadah, tapi ya kayak macam ke diskotik, jalan, gimana ya, ya begitu. Tapi dia, aku lihat sejauh ini ya paling pergaulannya agak bandel ya, tapi nggak sampai kayak makin narkoba dan sebagainya. Cuman ya memang sering kayak gitu ya, pergi ke diskotik aku lihat. Dan lagi aku lihat dia juga orangnya pernah kehilangan seseorang yang dia cintai, mungkin dari orang tuanya, mungkin juga dari mantan yang pernah dia cintai ya. Dia cukup pernah kehilangan banget, dan ini memorinya masih ada sampai sekarang ya. Wow, itu aja ya file pertama, detail reading jodoh kamu. Semoga resonate ya. Oke, kalau nggak resonate coba cek file yang kedua atau file ketiga. File kedua merah marun ya. Oke, kita lihat detail reading jodoh kamu. Inisial namanya dan zodiaknya. Oke. Inisial zodiaknya ada Aries, Aries lagi, Aquarius dan Virgo. Ariesnya kuat ya di sini. Lalu inisial namanya ada Z ini. Ada Z. Ini D ya. Ada Z, ada D, ada Q, dan ada G ya. Detail reading jodoh kamu Aries, energinya kuat. Lalu ada Aquarius dan Virgo. Inisial nama jodoh kamu ada Z, ada D, ada Q, ada G ya. Oke, kita lihat dari kartunya gimana orangnya ini. Jodoh kamu nih sifatnya gimana sih? Apakah dia baik? Apakah dia agak nakal? Kita lihat. Oke, file kedua, detail reading jodoh kamu. Aku lihat di sini kamu cukup bisa menaklukkan dia ya, the strength nomor 8. Kamu orang yang bisa menaklukkan dia. Kalau aku lihat di sini, dia ini orang yang kayaknya nggak mudah untuk mencintai orang ya. Jadi untuk dia suka sama orang itu nggak mudah, nggak gampang ya. Dan sepertinya kamu adalah orang satu-satunya yang bisa menaklukkan dia. Mungkin dari sisi beringas dia, dengan kelembutan yang kamu miliki di sini, itu yang kayak membuat dia itu kayak luluh ya. Itu kayak ngebuat dia kayak jadi berbeda ya. Mungkin dari sifatnya dia yang super galak,
galaknya bukan main tangan ya, maksudnya galaknya itu kayak yang agak bandel sih aku lihat ya. Ketika dia bertemu dengan kamu, dia ini jadi berbeda. Dia jadi kayak yang berubah dari yang bandel, berubah ke arah yang baik. Dan kamu bisa banget bisa merubah dia. Ya. Dan di sini ada Eight of Cups. Dan dari situ, karena kamu adalah satu-satunya yang bisa membuat dia berubah menjadi arah yang baik, dia kayaknya suka yang kayak nyari-nyari kamu. Ya. Dan aku lihat dia juga banyak belajar di sini. Ya. Karena kamu suka kayak ngajarin dia nih, kalau bisa jangan ngerokok, nah kalau bisa tuh berhenti gitu, jangan suka hura-hura, jangan foya-foya, belajar yang rajin. Nah dari situ mungkin dia ngelihat kamu ini kok bisa banget gitu merubah dia. Ya, dia jadi kayak yang seneng, dia jadi kayak yang bahagia, dia jadi kayak yang merasa, oh ada juga ya wanita atau pria yang bisa memperhatikan aku, ada juga ya orang yang bisa sebaik ini terhadap aku. Dan dia melihat di mata kamu orang yang baik, kamu orang yang peduli di sini ya. Makanya dia kayak yang sering nyari kamu. Dan di sini ada Pack of Wands, dia senang berada dekat kamu karena dia merasa kamu tuh benar-benar bisa bikin dia nyaman ya. Jadi dia kalau ada di samping kamu, dia merasa tuh kayak yang kok nyaman banget, diajak ngobrol nyambung, dia bener-bener kayak yang baik banget gitu loh, dia kayak yang lembut banget itu, peduli banget. Dan dari situ dia bener-bener suka, karena aku lihat dia kelihatannya dia kayak kurang kasih sayang ya, dia kurang kasih sayang. Dan ketika dia bersama kamu, dia melihat kamu tuh orang yang bisa memberikan kasih sayang untuk dia ya. Dan dia merasa senang akan hal itu ya. The Hermit, Nine of Pentacles ya, ini kartunya bagus sih. The Hermit, dia mencari tahu apa yang kurang dari dalam diri dia setelah dia bertemu dengan kamu, dan dia merasa banyak belajar ya. Dan aku melihat kepribadiannya ini benar-benar berubah ya. Jadi tuh dari yang benar-benar jelek, yang gak bagus, jadi berubah ke arah yang baik ketika dia bertemu dengan kamu. Dan dia juga banyak belajar pengetahuan agama juga dari kamu. Kamu kayak yang suka ngajarin, ayo kita ibadah yuk, kita kuihara yuk, kita ke gereja yuk, kita ke musolah yuk ya, yuk kita ke pura yuk. Nah dari situ dia ngerasa kamu tuh banyak mengajarkan kebaikan untuk dia. Dari dunia yang gelap ini perlahan-lahan terang ya. Kamu lihat ini dunia dia gelap ya, glamor yang kurang baik ya, hal-hal yang gak baik intinya ya. Kamu paham lah maksudnya gimana. Dan sekarang dia melihat dunianya sudah berubah menjadi terang, meskipun hanya sedikit ya, tapi pelan-pelan sudah berubah ya, tidak nakal seperti dulu. Dan itu karena kamu yang bisa merubah dia. Dan dia di sini ada Nine of Pentacles, dia benar-benar bersyukur banget bertemu dengan kamu ya. Dan aku lihat ketika dia bertemu dengan kamu juga, dia berubah juga menjadi orang yang rajin dalam mencari uang, mencari money, uang dan sebagainya ya. Dan aku lihat juga mungkin kedepannya dia akan menjadi orang yang sukses ya. Karena apa? Dari dia yang menjadi tidak baik sekarang menjadi baik. Dari semuanya dia benar-benar berubah. Wow, amazing loh. Kamu hebat loh bisa berubah orang yang seperti ini. Kamu tahu kan, laki atau wanita yang nakal ya, maksudnya pergaulannya itu benar-benar yang parah. Kalau file ke satu enggak cuma kayak yang begitu doang. Kalau ini tuh pergaulannya benar-benar kurang baik. Dan kamu bisa merubah dia ke arah yang baik, hingga membuat dia itu jadi berbeda orangnya ya, menjadi orang-orang yang benar-benar super berubah. Wow, luar biasa sekali kamu. Semoga resonate ya file kedua. Kalau nggak resonate, coba cek file pertama atau file yang ketiga. Oke, file yang terakhir, jepitan ini ya,
Kita lihat dari energi camnya di tarot reading jodoh kamu. Oke, pas berarti. Dari energi zodiak jodoh kamu ada Gemini, ada Pisces, ada Virgo, ada Libra, ya. Lalu inisial namanya ada M, maaf. Ada W, ada K, ada H, ada O, ya. Jadi zodiak jodoh kamu ini ada Gemini, Pisces, Virgo atau Libra. Dan inisial nama jodoh kamu ada W, K, H atau O, ya. Oke, kita lihat dari energi kartunya. Detail jodoh kamu. Wow, Ten of Swords, the Tower. Jodoh kamu ini ya, file ketiga. Oke, file ketiga. Detail jodoh kamu. Dari secara sikap dan kepribadiannya, dia ini cukup nakal ya. Kenapa dari file pertama ini nakal ya? Cuman yang ketiga ini dia sering selingkuh nakalnya. Lebih tepatnya seperti itu ya. Dia sering selingkuh. Jadi mungkin dia berpacaran dengan orang, dia mempunyai selingan atau sampingan di luar sana. Jadi dia sering kayak gitu, atau mungkin dia sering diselingkuhin oleh pasangan di sini. Ya, jadi ambil aja resonate yang mana ya. Energi itu bisa kebolak-balik ya. Jadi mungkin dia memiliki tabiat yang kurang bagus, atau mungkin dia sering diperlakukan diselingkuhin. Dan di sini ada The Tower, dia pernah kehilangan kayaknya nih. Aku lihat The Tower di sini ya. Mungkin dari energinya dia pernah kehilangan uang kayaknya. Kehilangan uang. Mungkin dari situ. Ya. Mungkin dia pernah bangkrut. Ya. Jadi kayak kehilangan segala-galanya. Mungkin dari dia bangkrut seperti itu, kehilangan semuanya itu kayak ngebuat dia kepribadiannya menjadi berubah ya. Mungkin dari situ dia kayak yang berpikir kayak Tuhan itu gak sayang sama dia. Dia mungkin jadi berperilaku yang kurang bagus ya. Awalnya sih seperti itu aku lihat sih ya. Tapi sekian lama setelah dijalanin, aku melihat dia sifatnya jadi kayak yang berubah. Itu sih lebih ke arah dari sini kartunya kayak masa lalu dia sih secara energi ya. Tapi untuk kedepannya aku ngelihat dia kayak yang berubah gitu. Dia kayak yang ngerubah sikapnya, sifatnya yang dulu pernah sering selingkuhin ya. Dia berubah, jadi dia nggak mau yang kayak seperti itu. Dan di sini aku ngelihat ada Six of Wands sama Page of Cups loh. Meskipun dia pernah bangkrut, pernah kehilangan semuanya, kehilangan segalanya, dia cepat bangkitnya ya. Dia cepat bangkitnya, dia bangkit, dia akhirnya berusaha, dia akhirnya bekerja keras untuk merubah kehidupannya yang dulu itu ya. Jadi dia cukup kuat aku lihat sih. Dia cepat merubah ya, dia cepat berubah dari hal yang pernah kehilangan, dia berubah menjadi orang yang sukses di sini ya. Mungkin karena dia sadar nggak mungkin dia berlarut lama-lama sedih dengan keadaan yang dia sekarang. Akhirnya dia berpikir kenapa dia nggak rubah aja, kenapa dia nggak berubah aja ke arah yang baik. Toh lama-lama hal seperti ini kan nggak bagus juga untuk kedepannya. Jadi mungkin jodoh kamu ini memiliki masa lalu yang kelam, pernah kehilangan segalanya, dan memang orangnya juga suka selingkuh dulunya. Tapi sekian lama yang membuat pribadi dia menjadi dewasa ya, kian lama hal itu berubah. Dia jadi berubah ke arah yang baik, nggak selingkuh. Dan aku juga ngelihat dia bangkit dari keterpurukannya. Wah, berarti dia cukup luar biasa menurut aku ya. Jarang ada yang kayak gitu.
Biasa orang kalau udah bangkrut, kebanyakan kayak yang menyalahi Tuhan, kebanyakan kayak yang meratapi nasib ya, dan dia bukan orang yang seperti itu ya, dia cukup kuat. Oke, itu aja untuk file ketiga, detail reading jodoh kamu. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Kalau nggak resonate coba cek file pertama atau file ketiga. Bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye.